Nah, sekarang Miss ingin bicara mengenai kalimat perintah dan kalimat larangan ya. Seperti Miss sudah pernah sebutkan sebelumnya ya, ada 6 bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu verb base, verb 1, verb 1s, verb 2, verb 3, dan verb a. Penggunaan masing-masing bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu tergantung jenis kalimat yang akan kita buat. Nah, untuk saat ini kita mau fokus dulu ya, kita mau fokus di kalimat perintah dan kalimat larangan. Untuk membuat kalimat perintah, gunakan verb base. Untuk membuat kalimat larangan, gunakan do not verb base. Do not itu kadang disingkat menjadi don't, ya. Bacanya don't, bukan don't ya. Miss nggak mau kalau don't Juan kali ya. Don't, ya. Don't verb base, gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh bahasa Indonesia dan terjemahan verb base bahasa Inggrisnya. Contohnya, kalau bahasa Indonesianya adalah berumur menjadi atau bahkan kadang nggak ada artinya kan sudah Miss jelaskan di bentuk-bentuk kata kerja ya, verb base-nya adalah be ya. Kemudian nyontek. Nah, nyontek itu verb base-nya adalah cheat. Tutup, verb base-nya adalah close. Dengarkan, verb base-nya adalah listen ya. Dengarkan ya, ada kan-nya. Karena dengar dan dengarkan itu beda. Kalau dengar itu hear, kalau dengarkan listen. Lalu buang sampah sembarangan, bahasa Inggrisnya adalah litter. Lalu buka, bahasa Inggrisnya adalah open. Nyalakan, bahasa Inggrisnya adalah turn on. Nah, hati-hati di sini kalau yang ini harus pakai on ya, karena kalau cuma turn itu artinya belok gitu. Kalau turn on artinya nyalakan gitu. Nah, mengenai yang buang sampah sembarangan, litter, hati-hati dengan jumlah huruf T-nya ya. Huruf T-nya harus 2. Karena kalau kalian tulis T-nya cuma 1, artinya beda loh. Artinya ukuran untuk mengukur benda cair. Contohnya kalian beli bensin nih, berapa liter? 1 liter, 2 liter, 10 liter. Nah, itu liternya T-nya 1 gitu. Ya. Kalau liter dengan 2 T, itu artinya buang sampah sembarangan. Jadi hati-hati dengan jumlah huruf T-nya. Ya. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah dan larangan dengan kosakata di atas. Tadi kan dibilang kalau buka. Nah, ini buka. Buka itu verb base-nya open ya. Buka bukumu. Open your book. Tutup. Tutup itu verb base-nya close. Tutup bukumu. Close your book. Dengarkan. Dengarkan itu verb base-nya listen. Dengarkan gurumu. Listen to your teacher. Ya. Tambahin aja to-nya ya. Pokoknya diingat-ingat aja. Kalau listen, kalau cuman listen nggak ada apa-apa, nggak usah pakai to. Tapi kalau diikuti mau dengerin siapa gitu, nah itu harus pakai to. Listen to your teacher, dengarkan gurumu gitu ya. Lalu tenang. Nah, tenang itu sebenarnya bahasa Inggrisnya quiet gitu. Nah, di sini kita ada kata-kata tertentu yang seperti quiet gitu yang kita harus pakai be gitu. Nanti Miss kasih daftar katanya di bawah ya. Pokoknya ingat-ingat aja, kalau tenang, tenang itu quiet. Tapi dalam bahasa Inggris kita nggak boleh bilang quiet gitu. Kita biasanya bilangnya be quiet gitu, ya pakai be. Nah, lalu yang ini nyontek. Nah, nyontek itu verb base-nya cheat gitu ya. Jadi jangan nyontek, do not cheat gitu. Buang sampah sembarangan. Nah, tadi kan udah dibilang ya, buang sampah sembarangan itu litter. Jangan buang sampah sembarangan, do not litter gitu ya. Lalu nyalakan turn on gitu ya. Jangan nyalakan HP-mu. Do not turn on your cell phone gitu. Lalu berisik. Nah, berisik itu termasuk quiet ya. Berisik itu jenis kata yang pakai be pokoknya dan be-nya nggak diterjemahin gitu. Jadi ingat aja bahwa jangan berisik, do not be noisy gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat perintah dan larangan dengan menggunakan kosakata di atas ini ya. Nah, tadi kan Miss udah bilang ya bahwa ada kata seperti quiet gitu. Quiet itu dipakainya dengan be yang nggak diterjemahin gitu ya. Seperti noisy juga dipakainya dengan be yang be-nya itu nggak diterjemahin. Nah, ada kata-kata lain yang pakai be dan be-nya nggak diterjemahin. Tadi kan Miss bilang Miss kasih daftarnya di bawah ya. Nah, ini daftarnya. Ini contoh kata yang sering dipakai bersama be tanpa arti ya. Tenang, quiet. Ya, ini bacanya quiet dan ingat-ingat tulisan e-nya sebelum t ya. Karena dalam bahasa Inggris ada loh yang tulisannya e-nya sesudah t. Itu nanti bacanya beda lagi, bacanya quiet dan artinya beda. Ya, jadi ingat-ingat quiet e-nya sebelum t ya dan bacanya quiet itu artinya tenang. Berisik, noisy. Bahagia, happy. Sedih, sad. Cepat, quick. Lamban, slow. Hati-hati, careful. Ceroboh,
careless, cerdas, smart, konyol, silly, rapi, organized, berantakan, messy. Nah, ini jenis kata yang nanti Miss akan ajarkan pada kalian cara pakainya dalam kalimat perintah dan larangan dengan menggunakan be, tapi be-nya nggak diterjemahin. Ya. Nah, itu pelajaran kita mengenai kalimat perintah dan larangan. Ya. Ingat, untuk kalimat perintah gunakan verb base, kalimat larangan gunakan do not verb base atau bisa disingkat menjadi don't verb base gitu ya. Nah, sekarang kita mau kerjakan soal latihan ya. Latihannya find the English verb base of the following Indonesian words. Ya, temukan kata dasar bahasa Inggrisnya dari kata-kata bahasa Indonesia di berikut ini. Ya, nah ini kalian harus pakai kamus ya. Nah, Miss kasih catatan nih. Hati-hati jika menggunakan Google Translate karena terkadang Google Translate menerjemahkan kata tanpa melihat konteks sehingga bisa jadi kurang tepat ya. Jadi Miss sarankan sih pakai kamus biasa Indonesia Inggris yang Hasan Sadili itu yang bagus tuh ya. Harganya juga nggak mahal kok, nggak sampai 100.000. Di Gramedia juga banyak gitu. Nah, mungkin bisa pakai itu ya. Kalaupun pakai Google Translate ya hati-hati aja, Miss bilangin gitu ya. Nah, nanti kalian cari nih, cuci itu bahasa Inggrisnya apa? Sikat itu bahasa Inggrisnya apa? Sentuh itu bahasa Inggrisnya apa? Lari itu bahasa Inggrisnya apa? Ini semua adalah kata kerja dasar ya. Dalam bahasa Indonesia juga sikat itu kan kata kerja dasar kan. Kadang kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa berubah menjadi menyikat, disikat, dan sebagainya. Tapi kata dasarnya sikat gitu ya. Nah, kalian cari semua di kamus. Ini kata kerja dasar dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah, setelah itu kalian terjemahkan ini, translate into English, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Buka bukumu, kan sebenarnya udah ada kan di catatan yang di atas kan, nyontek gampang kan. Tapi ingat ya, kalian tuh pengen dapat nilai doang atau pengen benar-benar bisa bahasa Inggris. Kalau pengen benar-benar bisa bahasa Inggris nggak usah nyontek mah. Hafalkan dulu kata-kata di catatan yang tadi Miss kasih. Yang ini nih. Nah, ini hafalkan dulu. Setelah ini hafal, kalian berusaha isi ini tanpa nyontek di sini ya. Tanpa nyontek di sini ya. Kalian coba isi yang di sini gitu ya. Nah, kalian terjemahkan ini, yang ini kan ada di catatan di atas, tapi ada yang baru. Misal cuci tanganmu, itu kan baru ya, nggak ada di catatan atas. Nah, cobalah pikirkan, kan ini sudah kasih polanya di sini. Kalian tinggal pikirkan cara ngomong bahasa Inggrisnya kira-kira gimana gitu, ya. Lalu yang ini juga jangan sentuh hidungmu, jangan lari di dalam ruangan kelas, itu nggak ada di catatan. Kalian pikir aja, ya. Nah, terus yang ini nih, write the English words, tulis kosakata bahasa Inggrisnya. Nah, tenang itu apa, cepat itu apa, berisik itu apa, dan seterusnya. Ada di sini kan, kalian bisa nyontek kan. Tapi sekali lagi, mau pintar bahasa Inggris nggak? Kalau mau pintar, ini hafalin dulu. Setelah hafal, kalian berusaha mengisi ini tanpa melihat catatan, gitu ya. Nah, setelah kalian isi ini, Miss minta kalian terjemahkan yang di bawah ini pakai kata-kata yang di sini. Contohnya nih, tenang. Nah, jangan lupa pakai be-nya ya. Tenang. Be quiet gitu. Jangan berisik. Pakai don't be ya kan. Don't be berisik apa? Noisy gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian coba kerjakan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh supaya ilmunya ada. Bukan cuma dapat nilai bagus tapi ilmunya nggak ada. Tapi kalau memang dapat nilai bagus, ilmunya ada gitu ya. Oke. Pikirkan pakai nalar. Hati-hati ya, kadang ada imbuhan lah atau penggunaan kata yang dalam bahasa Indonesia. Tapi semua itu bisa diabaikan saat kita menerjemahkan kalimat perintah dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, good luck and see you.